Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perencanaan sistem informasi. Anggota kelompoknya adalah Fajar Oksandrianto, NIM 2018-31088, Arbi Satria Utama, 2018-31092, Fadlul Rahmanda, 2018-31108, Aditya Rivaldi 2018-31105 dan Yasika 2018-31191. Definisi Lakjamuddin 2005 berpendapat perencanaan sistem informasi merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk membuat sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan, diperoleh dari pemilihan alternatif sistem terbaik. 1. Project Scope Management. Project Scope Management merupakan sebuah proses yang diperlukan agar proyek tersebut mencakup semua ruang lingkup dan kegiatan yang diperlukan. Selain itu, proses ini juga berhubungan dengan mengendalikan dan mendefinisikan hal-hal yang berhubungan dengan proyek maupun tidak. Plan Scope Management merupakan proses menciptakan rencana ruang lingkup proyek. Ruang lingkup akan didefinisikan, divalidasi, dan dikontrol. Inputnya adalah Project Management Plan, Project Charter, Enterprise Environment Factor, dan Organization Process Asset. Tool and Technique, Expert Judgment Meeting. Outputnya Scope Management Plan, 2 Recruitment Management Plan. Collect Recruitment, proses mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan stakeholder untuk tercapainya tujuan proyek. Input, Scope Management Plan, 2 Recruitment Management Plan, 3 Stakeholder Management Plan, 4 Project Charter, 5 Stakeholder Register. Tools and Technique, 1 Interview, 2 Focus Group, 3 Facility Workshop, 4 Group Creativity Technique, 5 Group Decision Making Technique, 6 Questionnaire and Survey, 7 Observation, 8 Prototype, 9 Benchmarking, 10 Context Diagram. Yang 11 Document Analysis. Outputnya adalah Recruitment Documentation and Recruitment Traceability Matrix. Define Scope merupakan proses untuk membuat deskripsi detail dari proyek dan produk. Selama perencanaan, Project Scope mendefinisikan dan mendeskripsikan proyek dengan spesifikasi yang sangat detail, melebihi informasi yang telah diketahui dari proyek tersebut. Input, Scope Management Plan, 2 Project Charter, 3 Recruitment Documentation, 4 Organizational Process Asset. Tool and Technique, Expert Judgment, Product Analysis, 3 Alternative Generation, 4 Facilitate Workshop. Outputnya adalah Project Scope Statement dan 2 Project Document. Create WBS atau Work Breakdown Struktur adalah penguraian pekerjaan secara hierarki oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan menciptakan rincian pekerjaan yang diperlukan dengan masing-masing level yang mewakili setiap detail rincian pekerjaan. Input, Scope Management Plan, 2 Project Scope Statement, 3 Recruitment Documentation, 4 Enterprise Environmental Factor, 5 Organizational Process Asset. Tool and Technique, Decomposition, 2 Expert Judgment. Output, Scope Baseline, 2 Project Document. Validate Scope. Validate Scope ini merupakan tahap di mana final project diserahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi, bertujuan untuk kelayakan deliverable sesuai standar yang telah ditentukan atau tidak. Input, Project Management Plan, Recruitment Documentation, Recruitment Traceability Matrix, Verified Deliverable, Work Performance Data, 2 Tools and Technique, Inspection, 2 Group Decision Making Technique. Output, Accepted Deliverable, Change Request, Work
performance information, dan 4. Project documents update. Yang terakhir adalah control scope, merupakan proses pemantauan status proyek dan ruang lingkup produk dan mengelola perubahan berdasarkan lingkupnya. Input, project management plan, recruitment documentation, recruitment traceability metric, work performance data, organizational process asset. 2. Tools and technique, variance analysis. 3. Output, work performance information, change request, project management plan update, project document update, organizational process asset update. Selanjutnya dari perencanaan sistem informasi adalah plan schedule management. Plan schedule management merupakan proses penetapan kebijakan, prosedur, serta dokumentasi untuk perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pelaksanaan, serta pengendalian jadwal proyek yang bertujuan untuk memastikan penyelesaian suatu proyek secara tepat waktu. Plan schedule management menjadi pedoman tentang bagaimana jadwal proyek akan dikelola. Berikut adalah 9 item yang termasuk dalam plan schedule management, yaitu 1. Penjadwalan metodologi dan penjadwalan perangkat lunak. 2. Pembentukan jadwal baseline. 3. Identifikasi ukuran kinerja untuk mengidentifikasi varian awal. 4. Merencanakan bagaimana varian jadwal akan dikelola. 5. Identifikasi prosedur pengendalian perubahan jadwal. Yang keenam adalah bagaimana cara Anda akan mengukur kinerja jadwal dan frekuensi apa yang harus diuraikan. 7. Panduan tentang bagaimana perkiraan. 8. Ambang batas varian. 9. Jenis laporan untuk jadwal. Yang ketiga adalah Project Cost Management Process. Apa itu Project Cost Management Process? Adalah yang biasa disebut dengan manajemen biaya, sebuah metode yang menggunakan teknologi untuk mengukur biaya dan produktivitas melalui siklus hidup penuh proyek tingkat perusahaan. Project Cost Management meliputi beberapa fungsi khusus manajemen proyek yang mencakup kontrol pekerjaan, memperkirakan, pengumpulan data lapangan, penjadwalan, akuntansi, dan desain. Terdapat 4 proses dari Project Cost Management, yaitu yang pertama Plan Cost Management, yang kedua Estimate Cost, yang ketiga Determine Budget, yang keempat Control Cost. Yang keempat itu ada Quality Management. Quality Management adalah aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan atau organisasi. Hal-hal yang menyangkut kualitas yang dimaksud di atas adalah produk, pelayanan, proses pelaksanaan, ataupun proses manajemen proyek itu sendiri. Terdapat juga prinsip quality management. Ada beberapa prinsip manajemen mutu yang diadopsi oleh standar internasional untuk manajemen mutu. Di antaranya terdapat 7 poin. Yang pertama, fokus pelanggan. Yang kedua, kepemimpinan. Ketiga, keterlibatan orang. Keempat, pendekatan proses. Kelima, perbaikan berkelanjutan. Keenam, pengambilan keputusan berbasis bukti. Dan yang terakhir, manajemen hubungan. Yang kelima itu ada Human Resource Management. Pengertian dari Human Resource Management itu sendiri adalah suatu cara yang dibuat untuk mengatur sumber daya atau tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan. Sistem ini diciptakan untuk memaksimalkan setiap individu secara efektif sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Dan tidak hanya itu, Human Resource Management memiliki tugas yaitu mendesain sebuah sistem human resource dengan harapan hal tersebut dapat diaplikasikan dalam industri-industri yang sedang berkembang. Di dalam human resource terdapat fungsi secara keseluruhan ada 6, yaitu yang pertama job analysis and design, yang kedua recruitment and selection, yang ketiga training and development, yang keempat performance management, yang kelima pay structure, incentive and benefit, yang keenam labor and employee relation.
Yang keenam itu ada risk management. Risk management bertugas untuk melakukan proses identifikasi kemungkinan resiko. Di dalam hal ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan prosedur untuk menghindari, meminimalkan hingga mengatasi dampak permasalahan yang tak dapat diprediksi. Terdapat tugas dan tanggung jawab dalam risk management, yaitu mengidentifikasi risiko finansial, keselamatan atau keamanan yang mungkin akan dihadapi perusahaan, menyiapkan rencana dan tindakan untuk mengurangi faktor risiko, mengumpulkan informasi keuangan dari klien seperti pendapatan, aset, dan utang, melakukan risk evaluation, sebuah penilaian terhadap cara perusahaan menangani risiko sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, mengelola kebijakan asuransi perusahaan, menetapkan kebijakan terhadap jumlah risiko yang dapat diambil perusahaan, menjelaskan kemungkinan risiko eksternal yang ditimbulkan oleh tata kelola perusahaan kepada para stakeholder, melakukan audit terhadap kebijakan dan kepatuhan pengambilan risiko, bekerja sama dengan auditor internal dan eksternal perusahaan, mendokumentasikan catatan kebijakan dan klaim asuransi perusahaan, meninjau kontrak baru atau proposal bisnis internal, membangun kesadaran mengenai risiko pada staf perusahaan dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan. Demikian presentasi dari kelompok 3, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.